Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya kesayangannya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang dia ke kamu saat ini. Saya tidak menentukan tema ya, jadi saya mau lihat sekeluarnya kartu ini bagaimana. Kita lihat aja ngalirnya ke arah mana. Dan tentu saja bukan satu kebetulan kok kamu nonton video ini ya sayangku ya, karena berarti memang video ini buat kamu, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua kamu, so please be wise and be smart sayangku ya. And thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, saat ini kiranya diberikan ketenangan batin, kamu diberikan kedamaian dan kebeningan diri, sehingga apapun masalah kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Untuk kamu yang sedang sakit, kiranya tubuhmu diselaraskan kembali, harmoni kembali. Untuk kamu yang sedang patah hati, yang sedang terluka karena cinta, kiranya cahaya ilahi masuk ke dalam relung hatimu, menyembuhkan setiap luka, sehingga engkau bisa memaafkan dan bisa merasakan kembali cinta. Yang sedang kesulitan finansial, yang sedang terlibat hutang piutang, saat ini kiranya kepadamu diberikan keberlimpahan, diberikan proses kerja dan proses kreatif sebagai saluran berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku, oke? Dan nanti saya akan menutup sesi dengan pendulum ya. Di sini saya memakai True Black ya, bener-bener nggak kelihatan kartunya. Ini kalau misalnya mau ngelihat ini mesti dikasih center gitu, di centerin. Jadi baru kelihatan. Oke, kita akan lihat ya. Ini saya centerin dulu. Oke, ada Justice di sini. Ada Ten of Pentacles. Lalu ada The Moon. Nine of Wands. Dan ada The Hangman. Semuanya reverse. Oke. Ya, oke. Well, ini adalah energi. Ini adalah energi dia yang terkoneksi dengan kamu. Sepertinya dia melukai kamu ya, dia melukai kamu. Namun di sini saya melihat kalian belum ada semacam kata perpisahan atau putus yang jelas. Jadi ngambang. Ini antara kalian itu masih bersama, tapi bersama secara fisik tapi tidak bersama secara jiwa. Atau bahkan malah masih bersama-sama, bersatu secara fisik, tapi terlalu banyak konflik, terlalu banyak hal-hal menyakitkan, dan it never ending. Itu tuh kayak nggak pernah selesai, nggak pernah kelar, menyakiti terus-terusan ya, maksudnya sakit hati terus-terusan, tapi udah nggak ada gitu, nggak ada kata perpisahan, nggak ada kata pergi ya. Well, padahal sebetulnya mungkin dia sudah berulang kali untuk
untuk mengajak cerai, atau mungkin kamunya gitu ya yang minta untuk bercerai atau berpisah ya. Kalau misalnya kamu belum menikah, berpisah gitu ya, bahasanya berpisah bukan bercerai. Dan di sini ada faktor keluarga juga. Keluarga yang tidak mendukung. Entah keluarga dia yang tidak menyukai kamu atau keluarga kamu yang tidak menyukai dia. Ada faktor keluarga yang tidak mendukung. Dan di sini juga ada the moon. Ya, rahasia terbuka, ada satu rahasia terbongkar. Dan itu sangat menyakiti kamu ya. Oke. Ini sangat menyakiti kamu. Membuat kamu jadi terpuruk dan kamu lupa gitu pada sebetulnya ada satu tangan invisible hand, yaitu Tuhan sendiri yang sebetulnya mampu menjagamu dan dia masih menjaga kamu. Ya. Hanya saja memang ini rahasianya atau sesuatu yang gelap gitu terus kemudian terbongkar, terkuak ya. Oke. Ada Nine of Wands dan Hangman. Dia begitu keras kepala. Dia begitu kekeh gitu dengan dirinya sendiri, dengan mau-maunya dia sendiri ya. Kalau dideketin menggigit. Dideketin menggigit itu maksudnya kalau kamu misalnya mendekat sama dia, baik-baikin sama dia, dia tuh kayak seolah-olah nggak menghargai kamu ya. Dia akan menyerang kamu. Jadi kalau misalnya kamu deket-deket sama dia itu terluka gitu loh. Cenderung melukai kalau misalnya kamu deket-deket sama dia. Tapi ya gimana, masa nggak deket, namanya juga pasangan kan ya. Tapi itu yang terjadi, setiap kali deket dia pasti akan mencoba untuk melukai kamu ya. Melukai entah secara verbal, entah secara kejiwaan ya. Oke. Lalu The Hangman. Ini berbicara tentang betapa dia sangat keras kepala ya. Enggak mau mendengarkan saran, bahkan dia tidak peduli dengan perasaan hati kamu. Dia benar-benar tidak peduli. Yang dia pikirkan hanya diri sendiri, betapa egoisnya. Kita akan lihat kira-kira rahasia tentang apa yang terbongkar. Dia ke kamu. Dia menyembunyikan apa kepada kamu? Menyembunyikan apa? Ada berita di sini. Oke. Ada berita di sini yang menyakitkan gitu. Terus kemudian ini menyakitkan kamu yang jelas, dan dia memiliki seseorang yang lain. Namun bukan dalam jangka panjang, hanya short term aja. Jadi hanya dalam jangka pendek begitu ya, dalam masanya sebentar aja. Sebentar datang di dalam kehidupannya dan terus kemudian pergi gitu. Ada seseorang ya yang dia miliki, tapi hanya kayak semacam mampir aja dalam kehidupannya, dan sekalipun begitu, itu cukup gitu untuk membuat hubungan kalian itu acak adul ya. Membuat hubungan kalian itu acak adul, membuat hubungan kalian itu berantakan. Oke, saya akan lihat bagaimana. Ada apakah lagi ya? Oke. Oke. Di sini ada, dia selalu memikirkan orang lain. Di dalam bayangan atau pikirannya dia memikirkan orang lain selain kamu. Namun ternyata cuma short term, artinya cuma sementara aja, dan kemudian ya mereka pun tuh nggak kekal gitu, nggak langgeng gitu ya. Dan dia terluka gitu loh, mikirin orang lain terus kemudian terluka ya.
terluka. Di sini saya bisa melihat wealthy man, artinya dia cukup sejahtera ya, secara keuangan cukup mapan lah ya, ada income gitu, ada income yang mungkin ya dia alokasikan gitu kepada orang lain itu ya, kepada seseorang yang ada di dalam pikirannya dia ya. Dia alokasikan ke sana. Oke. Saya akan lihat untuk bagaimana perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Ini kartunya susah banget ya ngocoknya. Susah banget. Kenapa orang bikin kartu kok segede-gede gaban gini ya? Siapa sih yang bikin? Oh, Bunda sendiri. Ini kartu bikinan Bunda sendiri ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Dia nyadar ya. Dia nyadar kalau deket-deket sama kamu itu dia melukai hati kamu. Jadi dia memilih untuk lebih baik aku pergi menjauh deh gitu. Karena daripada dia deket-deket sama kamu, dia menyakiti hati kamu. Dan saat ini dia berada kayak semacam di persimpangan jalan. Dan dia tidak bisa berpikir jernih saat ini. Dia sedang mengalami kebingungan. Ternyata dia dalam kondisi tak berdaya. Dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Dan dia nggak pengen kamu tahu tentang hal ini. Dia menyadari kesalahannya ya. Dia menyadari kesalahannya, jadi ternyata sepertinya ini dia sempat dekat dengan orang lain, tapi ternyata ditinggalin atau berpisah gitu ya, mengalami satu kekecewaan dengan someone else, dengan seseorang yang lain itu, dan dia ingin kembali kepada kamu. Terlalu banyak yang terjadi di antara kita di masa lalu, kita bisa nggak sih memulai lagi? Itu yang dia katakan kepada kamu. Ya, ternyata setelah satu pengalaman yang gak enak, yang dia pikirkan ya kamu. Sebel banget gak sih ya? Enak aja gitu. Dan dia masih stalking kamu ya, dia masih stalking, masih suka ngeliatin sosial media kamu. Dia masih ngeliat kira-kira kamu sudah ada yang baru atau belum. Dia mencoba untuk mencintai kamu kembali sebetulnya. Dia mencoba untuk mengumpulkan rasa cinta kepada kamu kembali. Karena ada keinginan dia untuk kembali kepada kamu. Iya, dia rindu. Rindu setelah segala sesuatu yang terjadi, dia rindu kepada kamu. Hanya sayangnya dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dia akan kembali ke kamu dalam waktu beberapa tahun lagi. Bojo beneng. Kurang lama ya Pak. Nggak kurang lama gitu, beberapa tahun lagi. But ya, ini yang akan dia lakukan ya. Ini yang akan dia lakukan. Dia akan mencari kamu, hanya saja tidak dalam waktu dekat. Mungkin saat ini dia masih bersama dengan seseorang ya. Dia masih bersama dengan seseorang yang lain itu, yang dia tanpa sadar gitu ternyata hubungannya dengan orang tersebut tuh nggak awet, nggak kekal. Ya. Kamu dan dia. Ya, dia ingin menemui kamu kembali. Sebetulnya dia sudah tidak tahan dengan pasangannya yang saat ini ya. Sebetulnya dia sudah tidak tahan dengan pasangannya sekarang. Mungkin kelihatannya aja happy, tapi sebetulnya di dalamnya mereka itu punya masalah juga ya. Dia ingat kembali kepada kamu, betapa kamu itu baik, betapa kamu itu ganteng, betapa kamu itu cantik. Dia baru nyadar sekarang.
Itu yang dia rasakan. Dia tidak bisa mengendalikan emosi. Orang yang memang emosional dan impulsif ya, artinya mengambil satu tindakan itu berdasarkan emosi. Ternyata dia merasa dia nggak bisa menemukan orang yang sebaik dirimu. Sekalipun mungkin dia sekarang sudah sedang bersama dengan pasangannya. Tapi tetap saja ya mungkin setelah kenal ya, ternyata ya gitu-gitu doang gitu loh. Ternyata lebih bersama-sama dengan kamu tuh ternyata lebih baik, lebih menenteramkan jiwanya ya. Tapi ya apa daya gitu, sekarang dia sudah memiliki seorang yang lain ya. Dan dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, so dia tahu bahwa kamu udah menolak ya, kamu udah terlalu sakit hati, kamu udah menolak dia. Dia tahu dan dia paham akan hal tersebut ya, dia paham akan hal tersebut. Sehingga ya sudah gitu, dia karena dia menyadarinya, dia mengakuinya kalau misalnya kamu nggak mau lagi sama dia, dan dia bisa memaklumi hal tersebut ya. Oke, saya akan lihat bagaimanakah energi dia ke depan terhadap kamu. Ops. Ini lagi ya, orang tuh bikin tarot gede-gede gini gitu. Susah tahu, shuffle-nya tuh susah. Tangan gue segede apa? Kartunya segede apa? Three of Pentacles. Nine of Pentacles. Steward of Swords. Well, gimana ya this person? Orang ini ya. Jadi dia akan kembali kepada kamu dengan sebuah kondisi ya. Jadi nggak lantas balik-balik doang gitu, enggak. Tapi dia akan kembali kepada kamu dengan sebuah kondisi. Kondisi seperti apa? Kondisi ketika uangnya sudah habis-habisan. Kondisi ketika dia sudah secara finansial sudah terpuruk. Dan setelah dia berpisah gitu dengan pasangannya yang sekarang, mungkin ya, dengan pasangannya yang baru. Setelah dia berpisah dengan pasangannya yang baru, dan dia menyadari bahwa ternyata kamu tuh yang paling baik gitu ya. Yang bisa menerima dia apa adanya, yang cintanya tulus tuh kamu gitu. Dia menyadari hal tersebut ya, baru dia akan datang kepada kamu setelah dia mengalami semua hal tersebut ya. It's not fair, I think ya. Sepertinya memang tidak adil gitu buat kamu setelah dia mengalami segala macam kekalutan dan kekacrutan hidup, dan dia baru sadar. But it's up to you ya, karena memang mungkin kekalutan hidup atau kekacrutan hidup itu adalah cara semesta untuk menyadarkan dia, atau cara semesta untuk mengembalikan dia kepada kamu. Karena kalau nggak gitu, mungkin dia nggak balik gitu, mungkin dia nggak ingat sama kamu, mungkin dia nggak ingat kebaikan kamu. Wait, sebentar. Jatuh dulu sebentar ya. Oke, belum siap. Lalu kira-kira kapankah dia akan kembali? Atau kira-kira kapankah dia akan datang ke dalam hidupmu lagi? Yang jelas bukan dalam waktu yang sebentar. Beberapa tahun ya, makan beberapa tahun sebentar. Bentar ya. Makan beberapa tahun. Oke sayangku, karena kartu ini lompat. Aku nggak tahu kenapa dia lompat sendiri. Lompat selalu kartu yang sama. Tadi kalian lihat ya. Ini lompat selalu kartu yang sama. Dan ya saya rasa ya udah, Bunda nggak perlu cari lagi ini ya. Whenever you're ready. Ketika kamu siap menerimanya, maka dia akan datang kembali kepada kamu. Ya. Ketika kamu sudah siap, dengan mungkin kamu sudah menyembuhkan luka-luka tentang dia, dia akan datang kembali kepada kamu, lalu
Selanjutnya adalah pilihan kamu sendiri. Apakah kamu akan menerima tetap bersama dia ataukah kamu hanya menerima permintaan maafnya lalu kamu menyuruh dia untuk pergi, gak perlu kembali lagi, gak perlu kembali. Ini semuanya adalah di tangan kamu. Oke, sayangku. Well, kurang lebih begitu ya, ini untuk reading spontan tanpa tema. Oke. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya, karena Bunda sering live di YouTube ya, sayang, di YouTube ya. So, tungguin di YouTube, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Well, oke kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. Jika memang dia adalah seseorang yang kamu tunggu, dan sabar. Kalau misalnya dia adalah seseorang yang kamu memang nggak mau dan kamu lebih memilih untuk orang yang baru, itu pun juga nggak apa-apa. Congratulations for you. Oke kesayangan, I love you. Bye-bye.